Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa. Komandan Korem 102 Panju Panjung, Brigjen TNI Bayu Permana, mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk menjaga netralitasnya dalam pemilu 2024 dan tidak terlibat dalam politik praktis. Tindakan tegas akan diberikan bagi anggota TNI yang terbukti melanggar. Komandan Korem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Bayu Permana bersama Ketua Persid Selasa 21 November melakukan kunjungan kerja ke Kodim 1015 Sampit. Kehadiran Danrem disambut Dandim 1015 Sampit beserta Ketua Persid dan jajarannya. Dalam kesempatan itu banyak hal disampaikan Danrem Bayu Permana kepada prajurit Kodim 1015 Sampit. Salah satunya terkait masuknya tahun politik pemilu 2024, di mana seluruh prajurit TNI harus menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Seluruh prajurit TNI diingatkan untuk tidak memberikan dukungan kepada calon manapun, baik calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden. Prajurit TNI juga tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Seluruh fasilitas milik negara yang ada pada TNI juga dilarang untuk digunakan sarana politik, baik itu penggunaan kendaraan maupun pemasangan spanduk politik di area milik TNI. Jika terbukti ada prajurit TNI yang tidak netral atau terlibat politik praktis, maka sanksi tegas akan diberikan kepada yang bersangkutan, mulai dari hukuman disiplin hingga hukuman militer. Bahwa tidak ada pandang bulu bahwa kita tetap mengusung netral ya dalam pemilu ke depan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pemilu ini sudah tegas, sudah disampaikan, dan kita juga sudah punya buku saku pemilu untuk prajurit, sehingga itu menjadi pedoman prajurit dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Sanksi kita pasti ada, ya. Kita ada bentuk disiplin sampai ke hukuman militer apabila ada prajurit yang tidak netral. Sehingga ini tegas sekali disampaikan oleh pimpinan, tidak ada memihak ke manapun pasangan calon, sehingga bentuk netralitas kita tidak ada baliho-baliho yang berada di lingkungan TNI. Itulah bentuk dari netralitas TNI, ya. Tidak ada kendaraan, tempat yang digunakan dalam pemilu nantinya. Kita ingin ini pesta demokrasi harus aman, nyaman, tidak adanya gesekan-gesekan. Ini yang kita harapkan. Kita juga mengantisipasi beberapa satuan-satuan nanti juga kita siapkan dalam rangka pengamanan pesta demokrasi ini. Selain harus menjaga netralitas TNI, Danrem Bayu Permana juga berpesan agar TNI bisa hadir di tengah masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan pemilu, terutama di wilayah teritorial masing-masing. Sehingga diharapkan pesta demokrasi pemilu 2024 bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar, serta pemimpin yang membawa kemajuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menjelang akhir tahun 2023, banyak petani di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mulai menanam jagung. Hal ini dikarenakan pada malam pergantian tahun, permintaan akan jagung biasanya mengalami peningkatan. Jagung manis kerap menjadi salah satu makanan yang dihidangkan sebagai santapan malam pergantian tahun. Hal ini tentunya membuat permintaan akan jagung manis menjelang hari pergantian tahun mengalami peningkatan. Tingginya permintaan jagung di momen pergantian tahun tersebut tentunya berdampak kepada para petani.
Untuk memenuhi kebutuhan permintaan jagung pada perayaan Tahun Baru 2023-2024 nanti, banyak petani di Kota Waringin Timur yang saat ini mulai menanam jagung manis, seperti sejumlah petani di kawasan pertanian Jalan Teratai 4 Sampit. Salah satunya adalah Abdul Rohim yang sejak kurang lebih 4 minggu terakhir mulai menanam jagung manis. Dengan masa tanam sekitar 60-70 hari, diperkirakan tongkol jagung manis tersebut sudah bisa dipanen saat menjelang akhir tahun. Tingginya permintaan jagung tentunya menjadi berkah tersendiri bagi petani. Namun tidak dipungkiri, pada momen pergantian tahun banyak petani lain yang juga menanam jagung sehingga membuat panen jagung melimpah dan berpengaruh pada harga jual. Sebelah sini nggak sampai tahun baru ini. Kalau yang ini memang nggak ditepati ke tahun baru itu. Tapi ada lah Bang yang nanam khusus untuk tahun baru Bang? Ya ada, yang di belakang rumah itu. Beda kalau tahun baru sama sekarang, panen sekarang. Bedanya? Mahalan yang sekarang biasanya. Kalau tahun baru itu lagi banjir. Enggak, orang anu semua nanam semua. Banyak kalau tahun baru nih. 10.000 1 kilo sekarang. Tapi kalau nanti masuk musim-musim tahun baru itu bisa sampai turun berapa? Satu biji dijual bisa bijian berapa? 3.000, 2,5 gitu. Untuk menghindari kerugian terhadap melimpahnya panen jagung saat pergantian tahun, para petani menyiasatinya dengan membatasi jumlah penanaman jagung. Para petani juga menanam jenis sayur mayur lainnya agar lahan pertanian mereka tetap produktif. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kota Waringin Timur mencatat masih ada sebanyak 10.000 lebih pengangguran di daerah setempat. Padahal lapangan kerja sangat terbuka lebar dengan banyaknya perusahaan khususnya di bidang perkebunan. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kota Waringin Timur tahun 2022, terdapat 350.000 penduduk daerah setempat masuk kategori usia kerja. Dari jumlah itu 215.000 atau 61,47% diantaranya merupakan angkatan kerja. Dari jumlah penduduk angkatan kerja dengan usia 15 tahun ke atas, terdapat sebanyak 204.000 jiwa lebih atau sekitar 95% yang sudah bekerja. Sementara yang belum bekerja atau pengangguran berjumlah 5% atau sebanyak 10.000 jiwa lebih. Angka pengangguran itu terdiri dari 5,71% lulusan sekolah dasar, 2,12% lulusan SMP, 9,2% lulusan SMA, 9,76% lulusan SMK, dan lulusan universitas sebanyak 1,60%. Kepala Disnaker Trans Kota Waringin Timur, Joni Tangkere mengatakan, untuk mengentaskan pengangguran khususnya pada lulusan SD dan SMP, pihaknya rutin melakukan pelatihan kerja dengan memberikan bekal keterampilan. Namun yang cukup disayangkan adalah masih banyaknya pengangguran dengan lulusan SMA sederajat bahkan universitas. Padahal lapangan kerja di daerah setempat sangat terbuka lebar dengan banyaknya perusahaan besar khususnya di bidang perkebunan. Ya, 4.000
angkatan kerja yang 215.626 orang itu, yang menganggur 10.790 orang, 5%. Kalau SD ke bawah itu kemungkinan untuk bekerja itu kan sulit ya. Sulit karena SD ya. Salah satu cara ya kita lewat pelatihan-pelatihan kerja. Kalau yang SMA, SMK, kemudian universitas ini saya rasanya memilih-milih ya kerjaan ya. Kalau sebenarnya Kotim dibilang sampai nganggur itu ya kalau saya rasanya gimana ya, kita kerjaan banyak, tinggal kita jangan memilih-milih kerjaan. Gitu. Soalnya itu juga pertanyakan perusahaan di sini banyak. Perusahaan banyak. Kok ada banyak? Iya, kalau dibilang pengangguran tuh mungkin lebih banyak karena lebih banyak itu nggak mau kerja yang susah dulu lah. Joni Tangkeri menyebut, angka pengangguran di Kota Waringin Timur terus berkurang setiap tahunnya. Tahun 2020, angka pengangguran di Kota Waringin Timur berjumlah 12.000 jiwa. Angka itu turun menjadi 11.000 jiwa di tahun 2021 dan tahun 2022 menjadi 10.000 jiwa. Disnaker Trans Kota Waringin Timur terus melakukan berbagai upaya agar angka pengangguran di Kota Waringin Timur terus berkurang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebuah kapal pengangkut barang yang tengah sandar di pelabuhan untuk menunggu antrian bongkar muatan terbakar. Akibatnya kapal yang terbuat dari material kayu tersebut habis beserta seluruh muatan yang ada di dalamnya. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari ratusan juta rupiah. Beginilah video amatir yang sempat direkam warga. Detik-detik sebuah kapal motor Cahaya Mulia II yang sedang mengangkut pupuk dan bahan kelontong terbakar saat bersandar di Pelabuhan Ijai, Kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Senin 20 November, jam 6 pagi. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah kapal terbuat dari bahan kayu ini, dan oleh nahkoda kapal sengaja diputus tali tambat saat terjadi kebakaran hebat agar tidak merembet ke kapal lainnya. Berdasarkan informasi, musibah kebakaran terjadi setelah kapal berangkat dari Gresik, Surabaya pada hari Sabtu 18 November dengan mengangkut pupuk dan bahan kelontong. Saat kejadian, Kapten dan Karani keluar pergi ke pasar, sehingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba ABK yang sandar di sebelahnya memberitahu kepada ABK kapal Cahaya Mulia II bahwa ada kepulan asap dari arah dapur sebelah kanan. Mendengar kejadian tersebut, semua ABK kapal Cahaya Mulia II dan beberapa dari ABK kapal yang masih tidur dibangunkan untuk membantu pemadaman. Namun karena api sangat besar, semua ABK keluar untuk menyelamatkan diri dan sebagian melompat ke sungai. Menurut keterangan agen pelayaran kapal Cahaya Mulia II Alam Baturaya, Baitil menjelaskan, saat kebakaran kapal tengah menunggu antrian bongkar dengan urutan nomor 2 dari kapal yang telah melakukan bongkar muatan. Kan di rumah, Pak. Di rumah saya sedang nyapu. Kemudian saya itu ditelepon salah satu orang ABK dari sana, kru kapal, ada kebakaran katanya kan, berjalan, sudah keluar. Diputus Bang ya? Nah, diputus talinya sama orang kapal mungkin kan untuk mengamankan jangan sampai ke darat gitu lah. Jadi lari ke tengah gitu, diamankan lari ke pinggir. Kemudian nggak lama ada pemadam datang, pemadam sungai. Ya, seperti punya kelotoknya Pak Samsudin, nah, kelotoknya pemadam pemakaran lewat kelotok lewat sungai. Ada juga barang kelontongan, tambahnya barang kelontongan. Dalam kapal Cahaya Mulia II ada 10 ABK kapal yang menyelamatkan diri.
Kemudian dari tali kapal yang bersandar, ada yang putus terbakar api dan sebagian tali diputus menggunakan parang atau golok. Hingga saat ini peristiwa kebakaran tersebut masih dalam penanganan kepolisian jajaran Polres Kota Waringin Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun ditaksir mengalami kerugian miliaran rupiah. Jamri, SBTV. Peristiwa pembunuhan membuat geger warga Jalan Ahmad Yani, kilometer 40, RT 21, Desa Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Senin 20 November 2023. Pelaku berinisial MFS menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Lada pada hari Senin sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam press release yang digelar Polres Kota Waringin Barat, Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono menyampaikan bahwa aksi pembunuhan sadis anak terhadap ibu kandung dilakukan MFS pada hari Minggu 19 November 2023 sekitar sore di rumah sang ibu berinisial WT 45 tahun. Menurut pengakuannya kepada petugas, pelaku menghabisi nyawa ibu kandungnya dengan cara memukul menggunakan setrika listrik, kemudian menggorok leher ibunya dengan pisau dapur hingga tewas. Usai menghabisi nyawa ibunya pada Minggu petang, kemudian pelaku mengurung diri di dalam kamar hingga Senin 20 November tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baru pada keesokan harinya pelaku menyerahkan diri ke Mapolsek Pangkalan Lada. Sebelum kejadian tersebut, pelaku yang diketahui masih kuliah di salah satu universitas di Semarang, Jawa Tengah, pulang ke rumahnya di Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada pada hari Jumat dan sampai di rumah pada hari Sabtu. Saat ditanya alasan dirinya tega menghabisi orang tua yang telah melahirkan tersebut karena sakit hati dan sering dimarahi oleh ibunya tersebut. Dan puncaknya pada saat kejadian, korban sempat cekcok dengan tersangka yang kemudian berujung pada penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka ini sering dimarahi oleh ibunya melalui telepon, sehingga pada hari Jumat pada tanggal 17 November 2023 jam 3.00 berangkat menuju Surabaya dengan menggunakan kereta pelaku ini. Sampai di Surabaya kemudian jam 13.00 tersangka menuju Pangkalan Bun dengan menggunakan pesawat dan tiba di Bandara Pangkalan Bun sekitar jam 14.30 waktu Indonesia Barat, yang mana kemudian tersangka istirahat di sebuah masjid yang ada di depan Hypermart. Kemudian pada hari Sabtu 18 November, tersangka berangkat dari Pangkalan Bun menuju Simpang Runtu dengan menggunakan mobil ojek, yang mana kemudian tersangka istirahat lagi untuk makan di sana. Setelah itu tersangka pulang ke rumah dengan menggunakan ojek dan tiba di rumah sekitar jam 21.30. Setelah itu tersangka tidur di rumah barakan yang ada di belakang rumah tersangka atau rumah orang tuanya, dan istirahat. Kemudian pada hari Minggunya 19 November sesuai dengan yang saya sampaikan, bangun, merokok dulu di gazebo yang di belakang rumah. Kemudian jam 16.30 tersangka masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan langsung menuju kamar korban, yang mana pada saat itu korban sedang duduk di pojokan kasur sambil main handphone sehabis sholat, yang mana kemudian tersangka duduk di samping kiri korban dan terjadi percakapan. Di situ korban mengatakan, kalau tersangka anak dajjal, otakmu dipakai atau enggak, kupingmu kamu buang kemana, jangan panggil aku mama, kamu bukan anakku. Yang membuat tersangka langsung mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan, yang mana kemudian setelah itu tersangka memukul pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali, yang mana setelah itu kemudian tersangka menjatuhkan tubuh korban di lantai kamar dengan cara ditarik yang menyebabkan korban terungkup. Dan pada saat korban mau bangun dari belakang, tersangka memukul
Tersangka memukul lagi pada bagian belakang kepala korban sebanyak 4 kali dan samping kepala korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan setrika. Setelah itu menggunakan tangan kanan 2 kali, yang mana pada saat itu tersangka melihat darah sudah banyak di lantai kamar. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 buah setrika yang digunakan tersangka untuk memukul, serta sebilah pisau dapur yang digunakan untuk menggorok leher serta sejumlah barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup dan sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Tim Liputan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.